Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian. Sampai bertemu lagi dengan saya Teguh Hasbi dalam channel Hasbi The Bus. Dengan izin Allah, hari ini saya mencoba membagi pengalaman saya tentang masalah sehari-hari. Kebetulan hari ini ada saudara Amir, ada di samping saya ini Dr. Erik Zaldi, spesialis anak ya, apa? Kandungan, spesialis kandungan. Pengalaman saya terkait dengan Bapak dokter spesialis ini. Pemirsa sekalian, ini saya bagi mudah-mudahan dapat iktibar kepada setiap penonton channel Hasbi The Bus. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa sekalian, dalam hidup ini yang namanya manusia, kita selalu ada masalah, selalu ada cobaan, selalu ada kendala-kendala yang kita hadapi. Hidup tidak semudah yang dibayangkan. Hidup adalah perjuangan. Cuma Allah sudah menggarisbawahi dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Yang jelas, yang so pasti, Allah tidak akan menguji seorang hamba di luar kemampuannya. Jadi kawan-kawan sekalian, saya Teguh Hasbi dalam menjalani hidup ini fluktuatif. Terkadang ada masa enaknya, terkadang juga ada masalah. Jujur saja, dalam 2 tahun ini kondisi saya memang sedikit kesulitan dalam segala hal, seperti mentok seperti itu. Jadi saya sudah berusaha membuka jurus kiri kanan, segala kemampuan saya keluarkan, tentu dalam konteks yang halal. Saya hindari yang dilarang oleh Allah seperti mencuri ataupun menipu orang. Sebisa saya, karena demi menghidupkan makan anak istri. Tapi nampaknya sudah hampir 2 tahun saya sedikit ada harta. Ya terus terang aja lah, ada sebidang, ada berapa bidang kebun dan tanah seperti itu. Dan tanah saya tersebut sudah saya jualkan, sudah saya nego murah kemanapun. Sepertinya tidak ada yang membeli. Tidak ada yang membeli. Rasa stres dan frustasi rasanya seperti ada. Jadi saya kembali menenangkan diri. Saya hanya berhajat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi suatu hari saya menemukan hadis Rasulullah SAW. Hadis ini riwayat Ahmad kalau tidak salah. Barang siapa wudhu dengan sempurna lalu melaksanakan salat 2 rakaat, dalam hal ini adalah salat hajat ya, sempurna rukuknya, kata Rasulullah, maka Allah akan mengabulkan permintaannya cepat ataupun lambat. Jadi ketika saya baca ini, semangat saya timbul kembali. Lantas saya coba praktekkan. Saya wudhu dengan sempurna. Kalimat sempurna itu saya pelajari bagaimana wudhu cara Rasulullah. Saya pelajari daripada ulama-ulama yang cara wudhu yang ada dalilnya. Setelah itu saya lakukan salat sunat hajat 2 rakaat dengan sungguh-sungguh lah. Rukuknya saya perhatikan. Setelah selesai salat sunat hajat, entah mengapa saya pergi ke suatu tempat, ke warung kopi, duduk-duduk di situ. Jarang saya duduk di situ. Jadi setelah saya melakukan salat hajat, duduk saya di situ. Tiba-tiba di depan warung kopi tersebut ada Indomaret ya, Pak. Ada Indomaret, ada jalan besar. Lagi-lagi ngopi tersebut, saya teringat bahwa semalam saya melakukan salat sunat hajat sesuai hadis Rasulullah. Saya menginginkan tanah saya itu laku dijual. Tiba-tiba lewatlah nih saudara dokter ini, entah apa urusannya di depan itu saya nggak tahu.
Dari jauh saya panggil, "Oi, sini lu, ngopi." Nah, dia pun datang dengan seketika. Datang dengan seketika, cerita Timur Barat, saya buka lah cerita bahwa saya sudah pusing menjual tanah, ada kebutuhan yang sangat mendesak. Dia spontan saja menyambut seperti ibaratnya gasolin atau apa, ibaratnya bensin ketemu dengan api, langsung dia ngomong, "Di mana? Di mana?" dibilang. "Kita cek," bilang. Jadi seperti langsung digerakkan oleh Allah. Ini saksi hidup nih, Pak Erik ini. Jadi tanpa ada rencana, dia pun tidak ada rencana. Jadi langsung spontan. Besoknya Beri ya. Besoknya langsung lihat lokasi tanah yang kalau dari tempat kami ngomong itu ke lokasi tanah mungkin hampir 80 kilo lah sekali jalan, PP lebih. Dan langsung dilihatnya, langsung deal dengan harga yang kalau menurut saya agak sedikit tinggi lah dia beli. Jadi dalam waktu sesingkat-singkatnya seperti proklamasi Republik Indonesia, beliau melunasi pembelian dan saya mempergunakan uang tersebut demi kepentingan keluarga saya yang saat itu saya betul sangat terdesak. Alhamdulillah keinginan saya terjawab karena sudah tahunan saya mencari pembeli, tidak ada yang mau membeli. Jadi iktibarnya di sini intinya adalah pengalaman saya bagikan kepada pemirsa sekalian, pengikut setia channel Aspi Debus. Apabila kalian menemukan suatu masalah yang sudah cukup pelik, mengadulah kepada Allah. Sesuai hadis riwayat Ahmad ini, saya sudah membuktikan wudhu dengan sempurna, lalu salat sunat 2 rakaat, memohon pertolongan kepada Allah, apa hajatnya. Jadi barang siapa melakukan salat wudhunya dengan sempurna, salatnya juga sempurna, rukuk sujudnya ya, kalau bisa kusuk, kalau menurut hadis tersebut Allah akan mengabulkan hajatnya, cepat ataupun lambat, intinya Allah akan mengabulkan. Jadi pemirsa sekalian, saya membagi ini kepada saudara-saudara sekalian seagama Islam. Jadi apabila mentok, kembalilah kepada Allah, kembalilah ke jalan Allah, mengadulah kepada Allah. Dan ini kisah nyata saya alami. Kebetulan kami lagi minum kopi, teringat saya nih Pak Dokter ini, yang dia sendiri sebenarnya tidak ada rencana membeli tanah, dan saya juga sudah tahu dan menawarkan tanah. Tapi setelah saya melakukan salat sunat hajat 2 rakaat, Allah membukakan jalan yang tak terduga-duga. Jadi itulah guys, daripada sekarang kita mempergunjingkan orang, kekurangan-kekurangan orang, seperti saya bilang sekarang kan lagi trennya orang jadi wasit bola ya Peri ya. Wasit bola itu orang lari ke atas, lari ke bawah hanya untuk mencari kesalahan orang. Lebih baik di YouTube kita bagi pengalaman-pengalaman yang sifatnya motivasi sesuai akidah dan sunnah Rasulullah. Itulah pemirsa sekalian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang aku sampaikan. Ingat, apabila Anda sudah mentok, kembalilah, karena sesungguhnya janji Allah dalam Al-Quran ada berapa janji. Pertama, Allah mengatakan, "Ud'u rabbakum," berdoalah kamu kepadaku, kepada Tuhanmu, "istajib lakum," dan Allah akan mengabulkannya. Salah satu janji Allah. Jadi memintalah kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan diambil itu